Pernahkah kita merasakan gejala sakit mah? Ternyata mikrobiota mulut yang sehat itu bisa menurunkan resiko sakit mah, tukak lambung, dan kanker lambung. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat literaturnya. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa penyakit mah itu melulu disebabkan karena stres, telat makan makanan yang pedas, makan atau minum minuman yang mengandung asam. Tapi ternyata 80% penyakit mah dan tukak lambung itu justru disebabkan oleh bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Pada tahun 1982, Warren dan Marshall dari Australia menemukan bakteri pada pasien yang menderita tukak lambung. Kala itu tidak ada yang percaya bahwa bakteri bisa hidup di lambung yang sangat asam. Maka untuk membuktikannya, Marshall kemudian meminum sendiri bakteri itu dan kemudian dia terjangkit gastritis atau peradangan lambung dan kemudian dia segera mengobati dirinya dengan antibiotika. Gastritis karena Helicobacter pylori yang tidak segera diobati dapat memicu terjadinya kanker lambung. Oleh karenanya, bakteri ini oleh WHO dimasukkan sebagai karsinogen kelas 1. Nah, lalu bagaimana peran rongga mulut? Ternyata selain di lambung, DNA Helicobacter pylori juga ditemukan pada 97% rongga mulut orang dewasa. Dalam kondisi mulut yang sehat, proporsi normal dari Helicobacter pylori hanya 0,0001% dari seluruh jenis mikrobiota di rongga mulut. Lalu ketika digali lagi bagaimana seseorang bisa terinfeksi, kemungkinan justru terjadi pada saat kanak-kanak dan ditransmisikan oleh ibu ataupun kakek nenek yang mengasuhnya, terutama melalui jalur mulut. Kemudian Helicobacter pylori akan berdiam di lambung sepanjang hidup. Hati-hati karena ternyata Helicobacter pylori sangat senang tinggal dan berkembang pada area-area mulut seperti ini, yaitu pada plak di atas gusi, terutama di gigi depan. Karena pada dasarnya Helicobacter pylori ini adalah tipe mikroaerofilik, yaitu bakteri yang perlu oksigen tapi dia nggak perlu banyak-banyak, konsentrasinya cukup rendah saja. Dan Helicobacter pylori juga merupakan bakteri yang tahan asam. Bakteri ini juga ditemukan pada lubang yang mengenai dentin, pada plak di bawah gusi, pada saluran akar yang terinfeksi, dan ditemukan dalam jumlah kecil di air ludah dan di lidah. Lalu bagaimana mekanismenya dari satu bakteri yang proporsinya begitu kecil di dalam rongga mulut tadinya dan bisa menjadi penyebab kanker lambung? Jadi rupa-rupanya bakteri di rongga mulut kita itu sangat beragam dan semakin beragam kita semakin sehat. Nah, ketika terjadi yang kita sebut dengan dysbiosis, yaitu keragaman bakteri menjadi berkurang dan kemudian Helicobacter pylori ini yang kemudian menduduki sebagian besar dari rongga mulut kita dan kemudian tertelan masuk ke pencernaan, masuk ke lambung. Di lambung ada 4 kemungkinan. Dia menimbulkan peradangan secara kronis, dia menimbulkan kegiatan yang sifatnya anti-apoptotik. Padahal apoptotik adalah satu mekanisme tubuh untuk mencegah berkembangnya sel kanker. Kemudian dia juga mencegah imunitas tubuh dan kemudian menghasilkan bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik atau menimbulkan kanker. Nah, mengingat berbahayanya kalau mulut kita mengalami dysbiosis atau gangguan kesetimbangan bakteri, karena mulut kita juga bisa menjadi reservoir buat Helicobacter pylori, maka langkah yang paling tepat adalah mulai dengan memperbaiki kesehatan rongga mulut. Namun kesehatan rongga mulut tidak cukup kalau pondasinya hanya kita beri dengan sikat gigi sehari 2 kali. Itu ibarat gambar ini. Begitu terjadi perubahan pola makan, maka sekejap saja bangunan ini roboh atau sakit. Jadi kalau kita ingin sehat, 1, mulainya harus dari rongga mulut yang sehat.
Dan mulai dengan rongga mulut yang sehat berarti kita identifikasi dulu apakah kondisi mikrobiota rongga mulut kita dalam kondisi yang setimbang, yaitu dengan menggunakan triplak. Kemudian apakah kita mampu membubarkan kerumunan plak dengan sempurna, yaitu pilih sikat gigi yang tepat. Kemudian apakah kita menggunakan pasta gigi yang juga menutrisi bakteri-bakteri yang baik. Bakteri rongga mulut juga perlu pH yang nyaman untuk bakteri baik, dan itu artinya gaya hidup mempengaruhi, cara kita makan mempengaruhi, frekuensi makan mempengaruhi, dan kemudian asupan dari vitamin semacam CPP, ACP ini juga akan menutrisi bakteri baik dan juga akan mengubah pH rongga mulut menjadi pH yang nyaman untuk bakteri yang baik. Membangun tubuh yang sehat tidak bisa instan. Itu ibarat mendirikan bangunan. Harus dimulai dari menyusun pondasi yang kokoh. Dan pondasi yang kokoh ini harus kita mulai susun dari rongga mulut yang sehat. Dan ingatlah, bukan hanya kita yang penting sehat, tapi juga keluarga-keluarga yang terdekat dengan kita harus kita sehatkan.